dideteksi 135 titik panas dalam 23 hari terakhir. Dari hasil verifikasi KPU Kabupaten Batanghari, hanya 13 berkas bacalek yang memenuhi syarat. 163 JCH kuota tambahan Provinsi Jambi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui kloter 34 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 24 Juni 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Omil Hayadi. Dan saya Septinita, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi hari ini, saudara, 135 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi dalam 23 hari terakhir. Jumlah titik panas itu meningkat dari bulan sebelumnya hanya 88 titik panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi mencatat terdapat peningkatan jumlah titik panas pada bulan Juni 2023. Peningkatan itu dikarenakan mulai berkurangnya intensitas curah hujan di Provinsi Jambi. Tercatat dalam 23 hari terakhir, 135 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi. Jumlah titik panas itu meningkat dibandingkan bulan Mei lalu, hanya 88 titik panas. Dari pantauan tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi daerah terbanyak dengan 56 titik panas, diikuti Kabupaten Sarolangun 28 titik panas, Merangin 12 titik panas, Batanghari 12 titik panas, Bungo 11 titik panas, Tebo 8 titik panas, Muaro Jambi 4 titik panas, Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, dan Kerinci 1 titik panas. Masuknya peralihan musim penghujan ke musim kemarau diprediksi akan menambah jumlah titik panas dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Imbauan itu dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kamu masih kok lagi? 2 polsek di Kabupaten Tanjung Jabung Barat siaga karhutla. Siaga karhutla itu dilakukan dengan mengintensifkan sosialisasi dan imbauan kepada warga agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sebagai bentuk kesiapan dan kesiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Betara dan Polsek Pengabuan Polres Tanjak Barat gencar melakukan apel siaga dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya karhutla. Kesiapan dan kesiagaan itu dilakukan karena 2 wilayah hukum polsek ini rentan terjadi karhutla setiap memasuki musim kemarau dan cuaca ekstrim. Memiliki kontur tanah sebagian besar bergambut dan mudah terbakar, membuat wilayah Betara dan Pengabuan rentan terjadi karhutla. Selain mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan, masyarakat juga diimbau tidak sembarangan membuang puntung rokok, terutama saat berada di kebun. Antisipasi siaga karhutla sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, kemudian mengaktifkan kembali masyarakat peduli api masuk pengecekan embung yang ada di lokasi rawan karhutla dan memasang himbauan di lokasi-lokasi rawan karhutla terkait larangan membakar lahan serta ancaman hukumannya. Menghimbau kepada setiap orang yang memancing ataupun orang yang mengambil madu dengan cara membakar agar selalu berhati-hati, terutama pada saat cuaca panas ini, karena dengan mudah sekali akan dapat membakar lahan-lahan atau ladang dan hutan. Untuk yang membuka lahan sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2023 ini, kami selalu berpatroli menyampaikan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain mengintensifkan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat akan bahaya karhutla, Polsek Betara dan Pengabuan juga rutin melakukan patroli guna mengecek titik rawan terjadinya karhutla. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 3 desa dari 16 desa dan kelurahan di Kecamatan Sarolangun menjadi wilayah rawan dan langganan karhutla. Sebagai upaya antisipasi, Camat Sarolangun akan membangun posko karhutla.
3 desa di Kecamatan Sarolangun mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kecamatan. 3 desa itu yakni Desa Sungai Bau, Desa Lidung, dan Desa Panti yang menjadi desa paling rawan dan langganan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Camat Sarolangun Bustra Desman mengatakan, hingga saat ini belum ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya. Dari 6 kelurahan di Kecamatan Sarolangun, yakni Kelurahan Sukasari, Aur Gading, Pasar Sarolangun, Dusun Sarolangun, Gunung Kembang, dan Sarolangun Kembang masuk kategori aman dan nihil karhutla. Sementara dari 10 desa, 7 desa diantaranya aman dari ancaman karhutla. 7 desa itu yakni Desa Baru, Bernai, Bernai Dalam, Ladang Panjang, Sungai Abang, Tinting, dan Desa Ujung Tanjung. Kalau untuk di desa yang sangat kita khawatirkan itu yang pertama Desa Lidung, yang kedua Desa Sungai Baru. Ada 3 desa yang menjadi potensi yang 3 wilayah ini menjadi pantauan kami serius, karena ini yang sering membuka lahan dan berdampingan dengan pihak-pihak usaha. Dan kami selalu bermitra dengan perusahaan dan selalu berkoordinasi hal-hal yang berkaitan tentang karhutla. Larangan pembukaan lahan dengan cara membakar terus digaungkan dan digalakkan Pemkab Sarolangun sehingga ancaman karhutla di 3 desa yang menjadi perhatian BPBD dapat diatasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SLB Negeri Sri Sudewi Mashun Sofwan Jambi melebihi batas kuota yang ditentukan. Pada tahun ajaran 2023 hingga 2024, SLB Negeri Sri Sudewi Sofwan Mashun hanya 50 kuota. Hingga hari terakhir, penerimaan PPDB di SLB Negeri Sri Sudewi Mashun Sofwan melebihi kuota yang ditentukan. Pada tahun ajaran 2023-2024, SLB Negeri Sri Sudewi Mashun Sofwan hanya 50 kuota untuk siswa berkebutuhan khusus. Ketua Panitia PPDB, Eri Zaida Lutfia mengatakan, calon siswa baru tak hanya dari kota Jambi, melainkan juga dari luar kota Jambi seperti Bungo dan Batanghari. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan siswa, pihak SLB Negeri Sri Sudewi Mashun Sofwan Jambi akan membuka kelas paralel dengan menambah ruang dan guru kelas. Untuk masalah teknis di SLB Sri Sudewi ini alhamdulillah berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai yang kita harapkan. Dan tidak ada terkendala untuk PPDB tahun ini. Alhamdulillah untuk PPDB tahun ini ada dari beberapa mungkin yang tidak tercover dari kabupaten lain. Kepala SLB Negeri Sri Sudewi Mashun Sofwan Jambi, Triyono mengatakan, bagi peserta didik yang tidak tertampung, dapat mendaftarkan diri di SLB swasta terdekat atau sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendaftaran PPDB di SLB Negeri Sri Sudewi Mashun Sofwan pada tahun ajaran baru ini dilakukan secara luring, mulai 19 hingga 23 Juni 2023. Pelaksanaan PPDB itu dilakukan dengan sistem zonasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. SLB yang terletak di Jalan Depati Parbo, Kelurahan Pematang Sulur ini memiliki 5 kategori kelas, yakni kelas tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Terkait dengan kegiatan PPDB di SLB Sri Sudewi Jambi, kita laksanakan dengan mengikuti petunjuk teknis PPDB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu kita laksanakan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2023. Triyono berharap bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar tidak malu untuk menyekolahkan anaknya di SLB. Yazi Santoso Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara masyarakat Kabupaten Batanghari diimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Imbauan itu dilakukan untuk menghindari hewan yang terjangkit penyakit dan tak layak kurban. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Mara Mulya Pandey mengatakan, ada beberapa kriteria hewan yang layak dikurbankan. Salah satunya fisik hewan dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Karena itu, masyarakat yang ingin berkurban diharapkan lebih teliti dalam membeli hewan kurban, baik sapi, kerbau maupun kambing. Hewan kurban yang sehat ditandai adanya label sehat yang dikeluarkan oleh OPD terkait. Tak hanya itu,
Sebelum melaksanakan penyembelihan, petugas kesehatan juga akan mengecek kembali kesehatan hewan kurban untuk memastikan tidak ada virus yang terjangkit. Menyiapkan untuk persiapan daripada pemeriksaan ternak sebelum dipotong. Setelah itu tidak akan ditinggal langsung, tetapi kami juga memantau sampai ternak tersebut dipotong. Nah, inilah yang nanti akan menjadi kegiatan antemortem, sehingga memang daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat ini adalah daging yang sehat dan layak. Hingga saat ini, sebagian masyarakat banyak melakukan pembelian hewan kurban langsung ke penangkar atau kandang ternak. Namun, ada juga masyarakat yang langsung melakukan pembelian hewan kurban di pasar ternak milik Pemkab Batanghari yang berada di Kecamatan Muara Bulian. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Peternakan Kabupaten Tebo melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di beberapa lokasi penjualan hewan kurban. Pengecekan itu dilakukan untuk menjamin kesehatan hewan kurban jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Tebo melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di beberapa titik perdagangan hewan. Pengecekan kesehatan itu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan antisipasi adanya penyakit menular pada hewan kurban. Selain itu, Dinas Peternakan bersama dokter hewan juga memasang beberapa label sehat terhadap hewan kurban. Di Kabupaten Tebo, pasokan hewan kurban pada tahun 2023 mencapai 3.910 ekor, dengan rincian 587 ekor sapi, 220 kerbau, 2.482 kambing, dan 621 domba. Kabid Peternakan Sabto Widodo mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di beberapa lokasi. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan-hewan kurban tahun ini, di mana kegiatan ini kita laksanakan di setiap pengepul ataupun kelompok tani ataupun pedagang yang di situ terdapat ternak-ternak untuk persiapan kurban. Sabto Widodo berharap pengecekan kesehatan hewan kurban dapat mencegah penyakit menular pada hewan ternak yang akan dikurbankan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 6.862 pemilih di Kabupaten Muaro Jambi belum melakukan rekaman KTP elektronik. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Tingginya angka kematian ibu dan stunting masih menjadi problematika yang harus dihadapi bersama. Hari ini, 24 Juni 2023, seluruh bidan di Indonesia merayakan peringatan Hari Bidan. Diperingatinya Hari Bidan ini sebagai bentuk rasa simpati atas perjuangan bidan dalam melayani kesehatan keluarga masyarakat. Profesi bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai tenaga profesional dalam dunia kesehatan, bidan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Di antaranya, membantu sejak awal masa kehamilan hingga melahirkan, melakukan pemeriksaan dan memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil. Salah seorang masyarakat Kota Jambi, Tri Susanti mengatakan, bidan tak hanya membantu persalinan, namun mengemban tugas ganda sebagai pelayan kesehatan. Sebagaimana peran bidan dalam membantu persalinan dan menekan angka kematian ibu dan bayi, bidan juga mempunyai peran penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Peran bidan dalam percepatan penurunan stunting dimulai dari proses pencegahan melalui pendekatan dan pendampingan keluarga. Bidan itu pelayanannya pada saat ini sudah bagus, seperti melakukan pemeriksaan kehamilan gratis, kemudian memeriksa tensi, kemudian cek seperti kolesterol, kemudian gula darah dan lain sebagainya. Ini sudah maksimal ya pelayanan? Iya. Mungkin harapannya ke depannya seperti apa dengan bidan? Mungkin harapannya ke depannya lebih sering lagi untuk melakukan pemeriksaan gratis, pemeriksaan kehamilan dan lain sebagainya itu.
Peran bidan desa sangat berpengaruh dalam suatu wilayah, khususnya di wilayah terpencil. Pada pelaksanaan desa siaga, bidan desa merupakan tenaga kesehatan yang banyak berperan dalam pengembangan kesehatan masyarakat sesuai dengan peranannya. Sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya pembinaan dari Dinas Kesehatan dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa menyebabkan masih berkembangnya persalinan oleh dukun. Kami dari IBI Provinsi Jambi tetap mengingatkan kepada seluruh anggota kami yang bekerja di tempat praktek mandiri bidan harus berkolaborasi dan bersinergi. Dukun-dukun bayi itu diajak bekerja sama, diajak bergandengan tangan, sehingga pada saat kita melaksanakan bersama-sama, kita dari sudut yang sterilitasnya, sementara bidan dan dukunnya yang mendampingi untuk merawat bayinya. Tak ada imbalan atas pengorbanan para bidan. Tuntutan untuk meningkatkan kinerja tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan dan tingginya resiko keselamatan yang tak sejalan dengan kesejahteraan. Satukan langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan, berkesinambungan, berbasis bukti. Selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan di Indonesia. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Bidan desa menjadi pelopor pengentasan angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi. 1000 hari pertama kehidupan balita terus dipantau oleh bidan agar anak terhindar dari stunting. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Jambi pada tahun 2021. Mencapai 900 anak menderita stunting. Kondisi itu menjadi perhatian serius tenaga kesehatan di tingkat desa untuk terus berjuang menurunkan angka stunting. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan balita di setiap wilayah kerja. Dengan kerja keras dan sinergitas bersama semua instansi, angka stunting di Muaro Jambi pada tahun 2022 turun menjadi 18,6%, atau masih ada 484 anak yang menderita stunting. Koordinator Bidan Kabupaten Muaro Jambi, Bayu Anggraini mengatakan, menurunnya angka stunting itu karena diterapkannya program Bidan Peduli Stunting. Seluruh bidan desa di wilayah kerja Kabupaten Muaro Jambi melakukan upaya jemput bola, langsung mendatangi tempat tinggal anak yang menderita stunting untuk memastikan asupan gizi terpenuhi. Program itu menunjukkan hasil yang positif, di mana dalam 1 tahun pelaksanaan, angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi menurun. Antenatal care yang berkualitas ini bisa mampu mencegah stunting apabila secara dini dideteksi. Misalnya bumil dengan anemia, ibu hamil dengan kek itu bisa dicegah. Jadi seakan-akan nanti diharapkan tidak ada lagi anak stunting. Apabila memang balita ini sudah menderita stunting ya, ini memang saat ini kita yang ke Posyandu cuma batas imunisasi dasar. Diharapkan setiap bulan selama 5 tahun balita ini harus memantau pertumbuhan dan perkembangannya ke Posyandu. Untuk mencegah stunting, pemberian tablet tambah darah yang rutin bagi remaja putri juga menjadi salah satu fokus intervensi pendampingan yang dilakukan bidan desa. Artinya, pencegahan stunting tidak hanya terfokus terhadap balita, namun juga pendampingan para remaja putri dan calon pengantin. Masyarakat yang memiliki balita juga diminta aktif mendatangi Posyandu setiap bulannya selama 5 tahun. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peran bidan desa sangat berpengaruh dalam suatu wilayah, khususnya di wilayah terpencil. Pada pelaksanaan desa siaga, bidan desa merupakan tenaga kesehatan yang banyak berperan dalam pengembangan kesehatan masyarakat, khususnya penanganan stunting. Dan untuk mengetahui informasi peran bidan dalam mencegah stunting, kita telah terhubung dengan reporter Cynthia Permana. Cynthia, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Pemirsa, 24 Juni diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Berbicara tentang bidan, bidan merupakan tenaga profesional di bidang kesehatan yang mengemban amanah dan tanggung jawab yang tidaklah mudah, yakni membantu dari awal kehamilan hingga proses persalinan, memeriksa dan juga memantau kondisi ibu hamil baik secara fisik maupun psikis. Namun berbagai rintangan masih dihadapi oleh para bidan di seluruh Indonesia termasuk di Jambi. Salah satunya terkait angka kematian ibu dan juga stunting. Secara keseluruhan saat ini ada 7.446 anak dan juga 342.144 keluarga yang beresiko stunting. Tingginya angka kematian ibu dan bayi serta stunting ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Salah satunya adalah kurang meratanya distribusi bidan yang kompeten di wilayah-wilayah terpencil. Padahal bidan memiliki peran yang penting terkhusus di wilayah terpencil ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peranan bidan desa dalam mengentaskan stunting dan juga menurunkan angka kematian ibu dan bayi, kita telah bersama dengan salah seorang bidan yakni Ibu Leni. Ya Ibu Leni, bagaimana Ibu memandang kasus stunting yang saat ini masih menjadi momok lah di Indonesia termasuk di Jambi? Baik, saya kira gini, stunting ini masalah kita semua ya, karena itulah salah satu peran dari bidan yang sekarang banyak ini kan ke desa-desa. Karena stunting ini sangat penting sekali untuk tumbuh kembang anak. Kalau itu sudah terjadi, kalau sudah terjadi gagal tumbuh, maka itu pengaruhnya bukan hanya untuk tumbuh kembang, tapi untuk perkembangan otak, perkembangan yang lainnya. Ini masa-masa emas untuk mengatasinya nih masa sebelum 2 tahun. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun ini udah lambat untuk perbaikan. Jadi makanya kita harus gencar melakukan pemantauan untuk mencegah stunting ini justru di saat bayi sebelum 2 tahun. Saya kira program pemerintah sudah sangat bagus sekarang. Di puskesmas sudah ada program untuk mengatasi stunting ini dan sudah berjalan. Mudah-mudahan kedepannya angka stunting di Indonesia ini bisa cepat menurun dan kita bisa menciptakan generasi-generasi muda yang pintar, yang berkualitas ke depannya. Terima kasih banyak Ibu Leni. Dan pemirsa, memang saat ini stunting masih menjadi momok yang sama-sama harus kita entaskan. Dan peran bidan memang sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan dan percepatan penurunan stunting. Melalui para bidan dapat melakukan pendampingan dan juga pendekatan keluarga sehingga dapat memotivasi para ibu untuk melakukan pemenuhan nutrisi, mengubah pola pengasuhan yang baik dan juga penerapan gaya hidup yang bersih dan sehat secara optimal. Selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan hebat di Indonesia. Demikian, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Cynthia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu saudara, bidan merupakan sosok yang paling dipercaya dalam melayani dan memeriksa tumbuh kembang anak. Selain membantu persalinan, bidan juga memiliki peran penting dalam membantu dan mencegah stunting. Hari Bidan Nasional diperingati setiap tanggal 24 Juni. Peringatan Hari Bidan merupakan wujud penghargaan terhadap pentingnya peran profesi bidan sebagai ujung tombak kesehatan ibu dan anak. Para bidan tidak hanya mempunyai peran dalam memeriksa, merawat, serta membantu persalinan bagi wanita hamil, namun bidan juga memiliki peran penting dalam memastikan angka kecukupan gizi bagi anak untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Bidan, terutama yang berada di desa, menjadi garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk memberikan pendampingan dan mengedukasi orang tua tentang pemberian gizi seimbang terhadap anak. Di Kabupaten Kerinci, terdapat 507 orang bidan yang tersebar seluruh wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Seluruh bidan itu ikut berperan aktif dalam mencegah dan menurunkan angka stunting dengan mengoptimalkan dari 1000 hari pertama kehidupan anak dan memberikan pengetahuan serta pendampingan terhadap orang tua dan anak hingga berusia 5 tahun atau balita. Ujung tombak dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan desa sangat banyak pekerjaan dan tugas dan fungsinya dalam rangka menurunkan stunting, khususnya di Kabupaten Kerinci. Soalnya jumlah bidan kita 507 orang ya, dan sebagian besar ada di desa. Perannya adalah untuk mengoptimalkan dari 1000 hari pertama kehidupan bidan anak dan ibu. Mulai dari memberikan konseling, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir sampai bayi berusia 5 tahun atau disebut dengan balita. Kasus stunting di Kabupaten Kerinci setiap tahunnya terus menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2019, angka stunting di Kerinci mencapai 33,85%. Pada tahun 2021, angka stunting kembali turun menjadi 26,7% dan pada tahun 2022 hanya 24,2%. Menurunnya angka stunting itu tidak terlepas dari peran penting para bidan yang terus memberikan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Ilwan TVRI Jambi melaporkan.
Anda dalam segmen menuju pemilu 2024. Dari 313.940 pemilih di Kabupaten Muaro Jambi yang telah ditetapkan dalam DPT, terdapat 6.862 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kondisi itu menjadi tugas Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi untuk segera menuntaskan pemilih yang belum melakukan perekaman. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu tahun 2024. Dari 313.940 pemilih, terdapat 6.862 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Muaro Jambi Supriyadi mengatakan, ribuan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik itu telah tercatat dalam DPT Pemilu 2024. Menyikapi permasalahan itu, KPU telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan perekaman KTP elektronik di seluruh kecamatan. Upaya itu dilakukan untuk memudahkan pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan segera mendapatkan KTP elektronik sebelum pemilu 2024. Pada pemilu 2024, terjadi peningkatan jumlah DPT dibandingkan pada pemilu 2019. Peningkatan jumlah DPT mencapai 34.241 orang. 6.862. Itu yang belum pemilih potensial non KTP elektronik. Berarti belum melakukan perekaman, Pak ya? Ya. Itu sudah kita dorong ke pihak Dukcapil untuk percepatan perekaman di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dari 313.940 DPT yang telah ditetapkan, 160.556 diantaranya merupakan pemilih laki-laki dan 153.384 pemilih perempuan. Sementara, jumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu 2024 mencapai 1.296 yang tersebar di 155 desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Penetapan jumlah DPT dan TPS itu berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap yang digelar oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi pada 21 Juni lalu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari menyerahkan berkas bacalek hasil verifikasi administrasi untuk dilakukan perbaikan. Penyerahan termin itu, saudara, dikarenakan adanya beberapa dokumen yang tidak memenuhi syarat sesuai aturan yang telah ditetapkan KPU. Dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Batanghari terhadap berkas bacalek, hanya didapatkan 13 berkas bacalek yang memenuhi syarat dari total 581 berkas yang diterima pihak penyelenggara. Sementara 568 berkas lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, banyaknya temuan berkas yang belum memenuhi syarat ini disebabkan data atau identitas bacalek di ijazah yang tidak sesuai, serta proses unggah silon bacalek yang kurang tepat. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan pedoman teknis syarat pencalonan yang tertuang dalam aturan KPU. Proses perbaikan berkas ini diberikan KPU kepada peserta pemilu dimulai tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Tahapan selanjutnya akan kembali dilakukan tahapan verifikasi berkas hasil perbaikan. Untuk berkas yang harus dilakukan perbaikan dari hasil Vermin kita, itu ada sejumlah 568 berkas yang harus diperbaiki dari 581 berkas. Nah, jadi dari temuan kita itu ada ijazah, kemudian ada juga. Muhammad Nuh menambahkan pihaknya akan memberikan ruang kepada para partai politik maupun bacalek untuk berkoordinasi apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi dalam pemberkasan bacalek. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris tinjau pembangunan Masjid Al-Mujahidin Desa Kotomajidin, Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen advertorial. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda
Kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris meninjau pembangunan Masjid Al-Mujahidin Desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Al-Haris berharap masjid tersebut dapat menjadi rumah ibadah yang memberikan kenyamanan bagi umat Islam saat beribadah. Gubernur Al-Haris kemarin mengunjungi dan meninjau pembangunan Masjid Al-Mujahidin di Desa Koto Majidin di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Masjid yang dibangun dengan arsitektur modern dan tanpa kubah itu merupakan masjid yang digagas oleh tokoh masyarakat 4 Desa Koto Majidin, Amrunas Hadis. Gubernur Al-Haris mengapresiasi inisiator pembangunan Masjid Al-Mujahidin. Al-Haris berharap masjid yang baru dibangun itu dapat menjadi rumah ibadah yang memberikan kenyamanan bagi umat Islam saat beribadah. Jadi masjid dengan rumah Allah. Rumah Allah ini kan sebetulnya masyarakat diharapkan untuk ikhlaskan harta bendanya untuk diwakafkan ke masjid. Ya. Nah, tapi juga kita ingin masjid ini walaupun mungkin ada donaturnya, nah kita juga berharap warga-warga lain juga ada ya sumbangan-sumbangan untuk masjid, wakaf untuk masjid. Jadi meskipun masjid ini ada yang menanggung biayanya lah, tapi saya juga berharap warga sekitarnya juga ikut berpartisipasi dalam rangka untuk menyumbangkan hartanya sebagian untuk beribadah kepada Allah. Pada kegiatan itu, Al-Haris juga menyempatkan diri untuk berkeliling dan melihat langsung proses pembangunan masjid serta bersilaturahmi dengan masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menghadiri wisuda ke-53 Universitas Batanghari tahun 2023. Para lulusan diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang dimiliki baik di dunia kerja maupun di tengah masyarakat serta ikut mendukung program pemerintah dalam membangun Provinsi Jambi. 557 mahasiswa mengikuti wisuda ke-53 program Magister dan Sarjana Universitas Batanghari tahun 2023 di Hotel Abadi Convention Center. 557 wisudawan itu terdiri dari 67 orang jenjang pendidikan strata 2 program Magister Ilmu Hukum dan program Magister Manajemen, kemudian 490 jenjang pendidikan strata 1 yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi, Hukum, Teknik, dan Fakultas Pertanian. Wisuda ke-53 itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi. Abdullah Sadi berharap para wisudawan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan ikut mendukung berbagai program pemerintah, terutama dalam membangun Provinsi Jambi. Selain itu, para wisudawan dan alumni Unbari juga harus menjaga nama baik alma mater, membuat karya bermanfaat untuk masyarakat dan terus menuntut ilmu. Unbari ini akan lebih eksis, lebih sama dalam rangka juga kemudian melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas, tapi juga intinya juga akan meningkatkan bagaimana kebersamaannya, sinerginya, kolaborasinya dengan pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat Provinsi Jambi dalam kerangka membangun Jambi tercinta. Mudah-mudahan cepat atau lambat akan dapat mempercepat bagaimana harapan masyarakat dalam rangka membangun Provinsi Jambi. Ini intinya adalah masyarakat sejahtera. Penjabat Rektor Universitas Batanghari Profesor Heri mengatakan pihak kampus terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dibuktikan dengan Ban PT mengeluarkan peringkat terakreditasi baik sekali. Kemudian Unbari juga akan membuka 3 program studi baru, yakni program studi Magister Pendidikan Strata 2, program studi Magister Ilmu Ekonomi, dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Penambahan 3 program studi itu membuat universitas swasta tertua di Provinsi Jambi ini akan memiliki 19 program studi. Kami mohon dukungan dari masyarakat seluruhnya, nah termasuk juga sekarang adalah penerimaan mahasiswa baru. Harapannya tentu masyarakat akan lebih mempercayakan keluarganya, anak, keponakan ke Unbari, karena dengan baik sekali itu artinya dosen kita, infrastruktur kita, kemudian
kemudian juga kurikulum kita sudah memenuhi dan bahkan lebih di atas standar itu. Dengan diwisudanya 557 lulusan ini, maka Universitas Batanghari telah menghasilkan lulusan 17.194 orang. Pada wisuda tahun ini, lulusan terbaik diraih Rizky Ananda, Gunawan, Fahira Widiasari, Agnes Valen Patricia, Elvi Marlina, Amelia Feby Valensi, dan Bayu Setiawan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri wisuda tahfiz kedua, hafalan 1, 3, dan 10 juz. Para wisudawan diharapkan dapat menjadi para penghafal Al-Quran dan kebanggaan orang tua. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri wisuda tahfiz angkatan kedua SD Muhammadiyah Muara Bungo. Kegiatan yang digelar di Aula Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bungo ini diikuti oleh para santri penghafal Al-Quran hafalan 1, 3, dan 10 juz. Syafruddin Dwi Aprianto mengapresiasi SD Muhammadiyah Muara Bungo yang terus melakukan pengembangan generasi Qurani, yang tak hanya menjadi penghafal, namun memahami isi kandungan Al-Quran. Wisuda tak hanya sekedar sarana untuk para santri dan orang tua untuk meluapkan kegembiraannya, namun dapat dijadikan momentum untuk menumbuhkan generasi emas yang Qurani. Jadi mendidik anak hari ini berat buat orang tua. Tidak sama dengan orang tua kita dulu pada didik kita. Kalau zaman saya, zaman Pak Hasto, zaman Pak Amin dan Kepala Surga, agak mudah. Dulu belum ada TV berwarna, belum ada handphone. Hidup kita dari pagi sekolah SD, sore madrasah, atau siang madrasah, malam mengaji di musola. Kita semua lancar mengaji. Tapi hari ini anak kita luar biasa banyak godaan. Sehingga orang tua yang hari ini peduli dengan anaknya adalah orang tua yang membekali anaknya dengan pendidikan agama yang baik. Mempunyai anak yang soleh juga solehah itu harapan orang tua. Tetapi tidak cukup hanya sekedar ingin. Yang paling penting adalah anak kita disiapkan ruang juga lingkungan agar dia tumbuh dengan agama yang kuat. Selain melakukan uji hafalan Al-Quran kepada salah satu siswa yang hafal 3 juz, pada kegiatan itu, Syafruddin Dwi Aprianto juga memberikan penghargaan kepada kepala sekolah dan guru berprestasi yang telah berdedikasi dalam memajukan sekolah Muhammadiyah Muara Bungo. Mupriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saya jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya saat Brimopolda Jambi gelar pengobatan gratis bagi warga SAD di Kabupaten Merangin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji tahun 2023. 163 orang jemaah calon haji dari kuota tambahan Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 34 Batam diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemberangkatan 163 JCH itu melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. 3 orang JCH termasuk 4 petugas haji dari kuota tambahan Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 34 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Jumat kemarin. Pelepasan rombongan JCH asal 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi itu resmi dilepas oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadiem Batam, seluruh jemaah terlebih dahulu dimobilisasi ke Bandara Sultan Taha dengan menggunakan bus yang sudah disiapkan. Kakanwil Kemenak Zostavia mengatakan, proses pemberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 34 seluruhnya berjalan dengan baik, mulai dari kedatangan hingga keberangkatan. Para JCH kloter tambahan diminta untuk dapat menjaga kekompakan dan kesehatan selama di Tanah Suci, agar dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik. Tanya itu, para JCH juga diimbau untuk mengikuti arahan para petugas haji, agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, sehingga dapat menjadi haji dan haja yang mabrur. Alhamdulillah selama di asrama haji ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu,
telah menerima kegiatan-kegiatan manasik. Kami ingin mempertegas kembali, yang pertama, jaga kekompakan, hindari pertengkaran, baik itu pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar. Ini sangat penting karena ibadah haji ini juga ibadah fisik. Untuk itu betul-betul dimanfaatkan waktu, termasuk waktu yang istirahat. Berdasarkan data Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, JCH tertua pada kloter 34 tercatat atas nama Asnar Darussamin Rawi, berusia 78 tahun asal kota Jambi. Sedangkan JCH termuda atas nama Abdul Mufazil Sahli Majid, berusia 28 tahun asal Kabupaten Muaro Jambi. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, di tengah kondisi suhu udara di Arab Saudi yang mencapai 44 derajat Celcius, kini para jemaah calon haji asal Muaro Jambi hanya melakukan tawaf maupun badal umroh pada malam dan pagi hari. Dipimpin pembimbing haji, para jemaah melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan nyaman meski di tengah situasi padat. Menunaikan rukun haji ini dilakukan oleh para jemaah calon haji hanya di waktu malam dan pagi hari. Pemilihan waktu ini bertujuan agar jemaah tidak kelelahan sebelum puncak ibadah haji, mengingat suhu udara di kota Mekah saat ini mencapai 44 derajat Celcius. Para jemaah yang usia muda juga melaksanakan badal umroh pada malam hari. Namun untuk jemaah lansia dianjurkan tidak melakukan badal umroh hingga selesai wukuf di Arafah. Sementara itu, dari keterangan petugas kesehatan haji, untuk kondisi para jemaah calon haji asal Kabupaten Muaro Jambi semuanya dalam kondisi sehat. Seorang jemaah yang berinisial S yang sebelumnya menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, kini telah bergabung kembali dengan JCH lainnya untuk melaksanakan tawaf. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, perwakilan suku Dayak Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengunjungi suku Anak Dalam. Selain memperkenalkan keberagaman suku di Indonesia, kunjungan suku Dayak ini juga mengajarkan SAD pentingnya menjaga kebudayaan dan menerima kemajuan. 19 orang suku Dayak asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah mendatangi suku Anak Dalam yang ada di Desa Paumenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin pada Jumat sore. Belasan orang suku Dayak ini memperkenalkan adat dan kebudayaannya di hadapan Temenggung dan masyarakat suku Anak Dalam. Selain itu, suku khas Kalimantan itu juga mengajarkan warga suku Anak Dalam agar mau menerima pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemajuan teknologi, agar keberlangsungan adat dan budaya suku Anak Dalam tetap terjaga dengan generasi yang unggul. Budaya suku Anak Dalam Jambi diperdalamkan kembali sehingga bisa maju bersama demi kita mencintai warga negara Indonesia yang ber-NKRI supaya mereka bisa maju seperti suku-suku yang lainnya. Silaturahmi kebangsaan ini diinisiasi oleh Brimopolda Jambi. Selain untuk memperkenalkan keberagaman suku, pertemuan antara suku Dayak dan warga suku Anak Dalam ini juga untuk mempersatukan perbedaan. Indonesia yang terdiri dari keberagaman suku dan agama disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silaturahmi membagi pengetahuan, membagi informasi tentang suku-suku yang ada di luar selain suku Anak Dalam. Ini kita lakukan supaya menggugah dari suku Anak Dalam itu bisa berkembang, bisa mau menerima kemajuan, serta melihat bahwa suku lainnya pun juga bisa maju. Pada kegiatan patroli edukasi kita disipkan ya tentang kemajuan ataupun pendidikan terhadap suku Anak Dalam. Rencananya, Brimopolda Jambi juga akan membawa perwakilan dari suku Anak Dalam ke Palangkaraya. Upaya itu dilakukan agar suku Anak Dalam mengenal secara dalam suku Dayak. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Satbrimopolda Jambi menggelar pengobatan gratis bagi warga suku Anak Dalam Desa Paumenang, Kabupaten Merangin. Pelayanan itu diberikan agar warga SAD mendapatkan hak hidup sehat seperti masyarakat umum lainnya.
Satu persatu suku anak dalam Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin mendatangi posko pengobatan gratis pada Jumat sore. Mereka mengantri guna mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat gratis dari tim Dokes Satbrimo Polda Jambi. Selain untuk mengurangi beban suku anak dalam, pengobatan gratis ini diharapkan dapat memenuhi hak suku anak dalam di bidang pelayanan kesehatan. Selain penyakit kulit, sebagian warga suku anak dalam juga sering mengeluh pada organ pencernaan. Ada surat kami kebinekaan, maka kita inisiatif ya, mendatangkan dokter dari Satbrimo Polda Jambi mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat suku anak dalam. Ini bolehlah sendiri, lumayan antri mereka menunggu antrian untuk diperiksa oleh dokter. Harapannya kami ya anak-anak dan orang tua yang suku anak dalam ini semuanya sehat. Ya. Apabila dia ditemukan ada penyakit yang ini kita sakit. Pengobatan gratis ini juga dalam rangka memperingati hari lahir Bayangkara yang ke-77 tahun. Demi memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, rencananya Satbrimo Polda Jambi akan membuat unit layanan kesehatan di wilayah suku anak dalam binaannya. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memperingati HUT ke-77 Bayangkara, Polres Tebo bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan RSUD Tebo melakukan bakti sosial donor darah. Pada kegiatan ini, Polres Tebo menargetkan 60 kantong darah dari para relawan yang akan diserahkan ke PMI Tebo. Bekerja sama dengan PMI dan RSUD, Polres Tebo menggelar aksi bakti sosial donor darah. Selain bakti sosial, donor darah yang digelar di Aula Polres Tebo ini juga dalam rangka memperingati HUT ke-77 Bayangkara. Tak hanya diikuti seluruh jajaran Polres dan Polsek, donor darah ini juga diikuti oleh jajaran TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan sejumlah dinas dan instansi di Kabupaten Tebo. KBO Satres Narkoba Polres Tebo, Ibda Raifaris Midonsa mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi sosial dari jajaran Polres Tebo bersama instansi lain terhadap masyarakat yang membutuhkan darah. Hal ini kami melaksanakan kegiatan donor darah yang disertai dari Polres Tebo, dari Polsek, kemudian dari instansi lain juga ada, dari TNI, dari Pemda, dari Perhubungan, PBB, kemudian dari grup ada juga, dari juga ada lagi. Donor darah tersebut dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, dan insya Allah akan satu bulan nanti. Pada kegiatan ini, Polres Tebo menargetkan 60 kantong darah dari para relawan yang akan diserahkan ke PMI Tebo. Kegiatan ini rutin digelar oleh jajaran Polres Tebo dalam rangkaian memperingati Hari Jadi Bayangkara. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menemukan 3 kasus demam berdarah dengue. Ya, informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, kita ke Provinsi Bengkulu, di mana Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat ada 3 kasus demam berdarah dengue atau DBD. 2 orang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Temuan 3 kasus demam berdarah dengue DBD di bulan Juni 2023 berada di Kecamatan Gading Cempaka dan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Adanya 3 tambahan kasus DBD, sehingga total kasus di Kota Bengkulu dari bulan Januari hingga pertengahan Juni 26 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Joni Haryadi menjelaskan, dari 3 penderita DBD, 1 orang sudah dinyatakan sembuh dan 2 lainnya masih mendapat perawatan intensif di RSHD Kota dan RSM Yunus Bengkulu. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan terlebih di musim pancaroba saat ini dengan menerapkan pola hidup bersih. Nyamuk DBD sebenarnya itu nyamuk yang bersih ya, nyamuk perkotaan sebenarnya, banyak di pakaian, di rumah-rumah, bukan nyamuk yang di daerah yang kotor. Untuk antisipasinya saya minta masyarakat untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ya, untuk menjaga kebersihan terutama di kamarnya, ruangan, yang lain semuanya.
kalau kita lakukan fogging, kemudian juga efek samping dari fogging. Di Kota Bengkulu, kasus DBD masih bisa ditangani dan belum ada laporan yang meninggal dunia. Demam berdarah atau DBD merupakan penyakit menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Gejala DBD yang umum yakni demam tinggi dan flu. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan. Beralih ke Provinsi Sumatera Selatan, Saudara, selain wisata alam, Kota Pagar Alam memiliki pasar kuliner yang berada di pusat kota. Beragam makanan dapat dijumpai di pasar kuliner ini. Bagi pelancong yang datang ke Kota Pagar Alam, tidak hanya dapat menikmati keindahan alam, tetapi juga dapat menikmati beragam makanan di pasar kuliner yang berada di jantung kota. Pasar kuliner ini berada di alun-alun Merdeka atau alun-alun utara. Di pasar kuliner ini, pengunjung bisa menikmati makanan ringan hingga santap siang. Untuk memanjakan lidah, para penikmat kuliner tak harus merogoh kocek dalam jumlah besar, karena harganya relatif murah. Miko, salah seorang pengunjung pasar kuliner, bercerita, dirinya mencari makanan di lokasi ini karena kedai atau lapaknya terdapat dalam satu hamparan, sehingga mudah mencarinya. Selain itu, menu yang diinginkannya mudah didapat, serta didukung dengan rasa yang lezat. Dengan demikian, dirinya kerap berkunjung ke pasar kuliner ini, baik sendiri maupun makan bersama teman atau keluarga. Di sini kebetulan kita cari kuliner yang seperti makan-makan ringan, mie, gudeg, dan nasi. Kenapa kita cari di sini, Pak? Karena di pasar kuliner Pagar Alam ini selain harga yang murah, rasanya luar biasa. Biasanya kita beli apa di sini, Pak? Biasa mengajak keluarga itu untuk makan ayam geprek, ada kuitiau, ada bakso, dan banyak kuliner-kuliner khas lainnya. Sementara itu, Evi, salah seorang pedagang di pasar kuliner, mengatakan dirinya menjual ayam geprek yang harganya akrab di kantong konsumen atau terjangkau. Bu, kita nih jualan apa di sini, Bu? Ayam geprek. Untuk harganya, Bu? 15.000. Biasanya, Bu, yang waktu ramai kapan saja nih, Bu? Waktu yang ramai. Biasa pembeli yang ramai. Hari-hari besar. Minggu, Sabtu Minggu. Selain itu apa lagi, Bu, jualan di sini, Bu? Mie, bandrek. Harapan kita apa, Bu? Ya, semoga lebih baik. Tommy Tobari, TVRI Sumsel melaporkan. Masih dari Sumatera Selatan, Saudara, 18 tim hoki putra dan putri mengikuti Kejurprov Hoki ke-6 tingkat Sumatera Selatan. Kejurprov Hoki itu memperebutkan Piala Rektor UIN Raden Fatah, Palembang. Kejuaraan Provinsi Olahraga Hoki ke-6 memperebutkan Piala Rektor UIN Raden Fatah, Palembang, diikuti oleh 10 tim hoki putra dan 8 tim hoki putri dari kabupaten kota di Sumsel. Yopi Nasrullah, Ketua Federasi Hoki UIN Raden Fatah, mengatakan Kejurprov ke-6 ini banyak pesertanya dan diharapkan Kejurprov akan menghasilkan atlet yang bisa membanggakan hoki Sumsel. Kalau untuk kejuaraan provinsi Piala Rektor UIN ke-6 Sumatera Selatan tahun 2023 ini, alhamdulillah mungkin tahun ini salah satu kejuaraan Piala Rektor terbanyak, yang mana jumlah timnya 18 tim, 10 tim putra dan 8 tim putri, dengan jumlah peserta total 216 peserta, Pak. Ini datang dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dan juga sekolah-sekolah, universitas-universitas, institut, dan juga klub-klub hoki yang ada di Sumatera Selatan. Kejuaraan Provinsi Olahraga Hoki ini dibuka oleh Ketua Umum FHI Sumsel, Haji Edi Rianto. Edi Rianto mengharapkan agar seluruh atlet bisa menjaga kondisi kesehatan selama mengikuti pertandingan. Edi Rianto menambahkan pembinaan sejak dini akan menjauhkan generasi muda dari perbuatan yang tercela. Pembinaan dari usia dini, usia sekolah, tentunya hal ini berdampak positif selain kesehatan bagi anak-anak, apalagi untuk juga menghindari sesuatu yang negatif yang luar biasa saat ini, menghancurkan generasi muda, narkoba di mana-mana, sehingga dengan olahraga, dengan anak-anak dari usia dini, dari SMA, dari SMP dilakukan olahraga, mudah-mudahan terhindar daripada penyakit yang luar biasa ini.
Hasil dari Kejurprov ini akan diambil pemain-pemain yang berprestasi untuk diikutkan pada Prapon bulan Juli mendatang. Indra Utama, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Omil Hayadi. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.